Perkenalkan, nama saya Riki Yosua Siregar, NIM 190906079 dari Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan peran dari Partai Liberal dan Partai Konservatif Kanada dalam memenangkan pemilihan umum sebagai bahan tugas dari mata kuliah Perbandingan Partai Politik oleh dosen pengampu Bapak Adil Arifin SSOS MA. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil singkat dari Kanada. Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada, merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kanada juga merupakan negara terluas di Amerika Utara. Negara ini merupakan federasi dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berwujud monarki konstitusional dengan pemerintahannya yang berbentuk demokrasi parlementer federal. Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara dari Kanada. Kanada juga pernah menjadi jajahan dari negara Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga pada hari kemerdekaannya. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Kini negara ini menjadi anggota dari La Francophonie sekaligus negara dari Persemakmuran Inggris. Negara Kanada memiliki 3 partai nasional utama, yaitu Partai Demokrat Baru atau NDP, yang merupakan partai yang lebih condong ke arah kiri. Selanjutnya ada Partai Liberal Kanada dan juga Partai Konservatif Kanada, yang merupakan partai yang lebih condong ke arah kanan. Di sini saya akan fokus menjelaskan mengenai partai yang condong ke arah kanan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai Partai Liberal. Partai Liberal Kanada atau lebih dikenal dengan Liberal Party of Canada adalah sebuah partai politik beraliran kanan di Kanada. Partai ini didirikan pada 1 Juli 1867 dan berkuasa di Kanada selama sebagian besar di abad ke-20. Setelah pemilu tahun 2006, di mana Partai Liberal dikalahkan oleh Partai Konservatif, selanjutnya Partai Liberal duduk menjadi oposisi di dalam parlemen Partai Konservatif. Setelah kekalahan tersebut, Perdana Menteri Kanada sekaligus pemimpin Partai Liberal, yaitu Paul Martin, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin partai. Partai Liberal telah membentuk pemerintahan di Kanada selama 32 tahun. Para pemimpinnya yang pernah menjadi Perdana Menteri ialah Paul Martin dan juga Jean Chrétien. Pada tahun 2015, Partai Liberal kembali memenangkan pemilihan umum di Kanada. Pada pemilihan umum ini, Partai Liberal menggunakan strategi komunikasi politik untuk dapat memenangkan pemilu di Kanada. Dalam memenangkan pemilihan, terdapat 3 strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Liberal untuk memenangkan pemilu tahun 2015 di Kanada. 3 strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Liberal yaitu strategi ketokohan dan kelembagaan, strategi menciptakan kebersamaan, dan yang terakhir yaitu strategi membangun konsensus. Strategi komunikasi politik yang pertama dilakukan oleh Partai Liberal adalah strategi ketokohan dan kelembagaan. Strategi ketokohan dan kelembagaan dilakukan dengan cara merawat ketokohan dan memantapkan sebuah kelembagaan. Strategi ini menunjukkan bahwa Partai Liberal berhasil menampilkan tokoh dari Partai Liberal yaitu Justin Trudeau sebagai ketua dari Partai Liberal yang menarik perhatian dari warga Kanada. Selain itu, Partai Liberal juga berhasil mengembalikan citra diri Partai Liberal yang sebelumnya mengalami kekalahan pemilu pada pemilihan sebelum-sebelumnya. Partai Liberal melakukan pergantian ketua partai pada tahun 2013 dan membawa brand Partai Liberal era ayah Justin Trudeau yaitu Pierre Elliott Trudeau yang pernah menjadi ketua Partai Liberal dan Perdana Menteri Kanada serta membawa kejayaan bagi negara Kanada. Strategi komunikasi politik kedua yang dilakukan oleh Partai Liberal untuk dapat memenangkan pemilihan umum adalah strategi dalam menciptakan kebersamaan. Dalam strategi menciptakan kebersamaan dilakukan dengan cara memahami khalayak atau memahami warga Kanada yang membuat pesan untuk menarik perhatian dari warga Kanada. Strategi ini menunjukkan bahwa Partai Liberal dapat memahami permasalahan remaja Kanada dan warga Kanada yang beragama Islam. Tokoh partai itu, Trudeau, berhasil menjadi idola bagi remaja Kanada
sehingga mereka memilih Partai Liberal dalam pemilihan umum. Selain itu, remaja Kanada merasa bahwa Trudeau dapat memahami bahasa kaum muda dan aktif di media sosial seperti remaja Kanada. Sedangkan strategi membuat pesan yang menarik dibuat oleh Partai Liberal untuk warga Muslim Kanada adalah memunculkan pesan-pesan berupa nilai-nilai pluralisme. Yang terakhir, strategi yang dilakukan oleh Partai Liberal adalah strategi membuat konsensus. Strategi ini dilakukan Partai Liberal dalam bentuk membuat kerjasama dengan para ilmuwan untuk mengatasi masalah iklim di negara Kanada. Perdana Menteri sebelumnya yaitu Stephen Harper tidak serius dalam menangani masalah perubahan iklim di Kanada. Para ilmuwan mengharapkan Justin Trudeau menjadi Perdana Menteri selanjutnya agar dapat memperbaiki permasalahan perubahan iklim di Kanada. Selanjutnya, partai kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai Partai Konservatif Kanada. Pada Desember 2003 terbentuklah Partai Konservatif Kanada. Partai ini terbentuk merupakan gabungan dari Aliansi Kanada dan juga Partai Konservatif Progresif Kanada. Partai Konservatif dipimpin oleh Stephen Harper, yang juga pernah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2006 hingga tahun 2015. Partai Konservatif memenangkan pemilu 2 kali sejak partai tersebut berdiri, yaitu pemilu pada tahun 2006 dan juga pemilu tahun 2011. Dan Partai Liberal pun menjadi oposisi di dalam parlemen. Hasil pemilu tahun 2006 menunjukkan Partai Konservatif mendapatkan 124 kursi dari 308 kursi, sedangkan pada pemilu 2011, Partai Konservatif memperoleh 166 kursi dari 308 kursi. Kemenangan konservatif pimpinan Harper ini terletak pada strategi kampanye ekonomi dengan menyerang sejumlah saingannya melalui isu ekonomi. Harper menyebut jika Partai Demokrat menang, maka bisa membawa negara Kanada menjadi negara dengan pengeluaran yang tidak terkontrol dan juga pajak yang tinggi. Selain menyerang Partai Demokrat melalui ekonomi, Harper juga menyerang Partai Liberal pimpinan Mikhail Ignatieff yang disebutnya tidak dapat dipercaya untuk menangani masalah ekonomi di negara Kanada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai peran Partai Liberal dan Partai Konservatif Kanada dalam memenangkan pemilihan umum di Kanada. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna, bermanfaat, dan menambah ilmu bagi para pendengar. Demikianlah saya ucapkan terima kasih.